permohonan nomor 216 PUU 23 Romawi tahun 2025 dinyatakan selesai, sidang ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Jadi sekarang disampaikan dulu apa yang ditulis dalam permohonan yang disampaikan ke mahkamah. Nanti kalau ada perbaikan akan ada waktu untuk memperbaiki permohonan, ya. Karena kami hakim panel membuat catatan untuk disampaikan penasihatan berdasarkan permohonan tertulis yang disampaikan kepada mahkamah. Jadi nanti jangan terjadi lain yang dituliskan, lain yang dinasihatkan, lain lagi perbaikannya. Jadi itu ketentuannya. Silakan sekarang menyampaikan pokok-pokok permohonan, pokok-pokoknya saya silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pokok-pokoknya adalah bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama lengkap Dr. Bonatua Silalahi, tempat tanggal lahir Medan 20 Mei 1997, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan peneliti independen, beralamat di Cawang. Ya, cukup. Dengan ini mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang. Dan yang kedua adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023. Dan yang ketiga adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang pedoman teknis tata cara pencalonan pemilihan umum kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah. Oke, itu cukup ya. Sekarang Anda terus ke legal standing saja. Nanti akan kita nasihatkan. Jelaskan legal standingnya apa kira-kira. Kenapa Anda merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian? Silakan jelaskan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Bahwa pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusional terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 23 Tahun 2023 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang pedoman teknis tata cara pencalonan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bahwa norma-norma dalam peraturan perundang-undangan tersebut meniadakan kewajiban autentikasi terhadap ijazah asli calon pejabat publik. Karena hanya mewajibkan menyerahkan fotokopi ijazah yang dilegalisir dan menyatakan KPU dapat melakukan klarifikasi apabila diperlukan sehingga bersifat diskresi opsional. Oke, apalagi? Bahwa keberlakuan norma-norma tersebut telah menimbulkan pelanggaran terhadap 4 pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pasal 27 ayat 1 tentang kesetaraan di hadapan hukum, pasal 28C ayat 1 tentang hak mengembangkan diri melalui ilmu pengetahuan, pasal 28D ayat 1 tentang hak atas kepastian hukum yang adil, dan 4 pasal 24F tentang hak memperoleh informasi yang benar. Oke. Lanjut, alasan-alasan permohonan. Kenapa norma-norma yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45? Silakan. Silakan, kuasa hukum mau menambahkan? Ya. Saya lanjut Yang Mulia. Ya. Bahwa pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya. Oke, itunya sudah. Sekarang alasannya. Oke, alasannya nih, alasan pertentangannya apa itu? Di mana? Ini pasal 28 sudah semua pasal 28F. Kalau begitu langsung ke petitum. Ya. Silakan.
izin Yang Mulia. Ya, silakan. Untuk petitum ya. Ya. Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta, bukti dan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam bab 1 sampai dengan bab 5, pemohon memohon dengan hormat kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan mengadili permohonan akuo serta menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan bahwa pasal 169 huruf R Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa syarat berpendidikan paling rendah tamat sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat harus dibuktikan melalui ijazah yang telah diautentikasi terhadap ijazah asli oleh lembaga pendidikan penerbit atau ahli dokumen forensik yang berwenang. Yang ketiga, menyatakan bahwa pasal 18 ayat 1 huruf M dan pasal 19 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang dimaknai bahwa Komisi Pemilihan Umum hanya dapat melakukan klarifikasi terhadap keabsahan dokumen pencalonan apabila diperlukan atau bersifat opsional. Kemudian yang keempat, menyatakan bahwa pasal 9 ayat 1 huruf M dan pasal 17 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang pedoman teknis tata cara pencalonan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang dimaknai bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Kabupaten Kota tidak wajib melakukan autentikasi atau klarifikasi faktual terhadap ijazah asli calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dan yang kelima, menyatakan bahwa pasal 169 huruf R Undang-Undang Nomor 7 2017 junto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 pasal 18 ayat 1 huruf M dan pasal 19 ayat 2 PKPU 19 2023 junto PKPU 2023 serta pasal 9 ayat 1 huruf M dan pasal 17 ayat 2 PKPU 13 2010 seluruhnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa Komisi Pemilihan Umum wajib melakukan autentikasi dan klarifikasi faktual terhadap ijazah asli calon pejabat publik Presiden, Wakil Presiden, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Keenam, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menyesuaikan seluruh peraturan teknis penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah agar memuat ketentuan yang mewajibkan autentikasi ijazah asli calon pejabat publik dengan melibatkan lembaga pendidikan, penerbit atau ahli dokumen forensik yang berwenang serta mendokumentasikan hasil autentikasi tersebut dalam berita acara resmi sebagai arsip substantif negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Jadi Selasa 2 Desember 2025 berkas perbaikan permohonan baik hard copy serta soft copy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat tanggal 2 Desember 2025 pukul 12.00 WIB. Itu paling lambat. Kalau lebih cepat dari itu diperbolehkan. Dalam hal perbaikan mau diserahkan melalui pos, tolong di amplopnya itu ditulis perbaikan permohonan nomor berapa. Bisa ya? Itu dipahami. Itu yang pertama. Yang kedua, daftar alat bukti tolong disesuaikan. Jadi nanti Anda bisa komunikasikan dengan dengan kepaniteraan, daftar alat bukti dan syarat kelengkapan bukti. Jadi kalau buktinya tidak memenuhi syarat itu juga bisa cacat formal. Misalnya tidak dileges, tidak ada bukti dan segala macamnya. Nah, itu beberapa hal yang bisa disampaikan. Kalau saudara kesulitan mencatat apa yang kami sampaikan tadi, setelah sidang ini, mungkin beberapa waktu kemudian bisa cek rekaman YouTube persidangan kita. Nah, semuanya akan direkam secara baik, akan ada di situ, atau ada juga risalahnya. Bisa dipahami Pak Penentua dan kuasa? Bisa ya? Bisa Yang Mulia. Bisa Yang Mulia. Oke, cukup. Kalau bisa, kami menunggu ini batas waktu perbaikan. Mau memilih yang satu, silakan. Milih yang dua, monggo. Memilih yang tiga juga tidak apa-apa. Kita sediakan pilihan-pilihan itu untuk pemohon. Terima kasih. Dengan demikian, sidang pendahuluan untuk permohonan nomor 216 PUU 23 Romawi tahun 2025 dinyatakan selesai, sidang ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Rabu tanggal 19 November 2025 untuk perkara nomor 216 garis miring PUU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 telah selesai. Baik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Seperti biasanya teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat menarik dari atas. Dan tentunya teman-teman, dari video tersebut menjelaskan bahwa kasus ijazah Jokowi selesai. Masyarakat bahwa kasus yang berkaitan dengan ijazah Joko Widodo mungkin telah selesai, diputuskan Rosyuryo berserta rekan-rekannya dinyatakan bebas atau tidak bersalah dalam kasus tersebut. Saat ini juga rakyat Indonesia sedang menyaksikan drama dari seorang yang berusaha mempertahankan kebohongan hingga akhir. Rakyat sangat merindukan kejujuran dan keadilan khususnya bagi para penegak hukum. Ya, buat malu NKRI, penipu jadi presiden lagi cukup 10 tahun, lalu jadi pengalaman terburuk sejak negara Republik Indonesia berdiri. Negara tidak boleh tertipu. PKI 10 tahun memimpin negara. 10 tahun hasil sumber daya alam, dinikmati rezim Jokowi, Indonesia ditipu oleh ijazah palsu. Jokowi penipu terbaik negara Republik Indonesia. Oke gas, lanjutkan ke selagi hukum buatan manusia alias hasil pemikiran manusia atau berdasarkan filsafat, maka selama ini hukum tidak akan adil kecuali hukum Allah. Pasti keadilan akan terwujud. Ada juga mengatakan kapan hukum mau adil kalau bisa diatur-atur penguasa rakyat jadi korban. Semoga hakim memutuskan dengan adil, jangan-jangan berat sebelah tentang ijazah Jokowi ini. Bongkar kebohongan negara Republik Indonesia yang tercinta ini. Semoga Jokowi cepat diadili. Tuhan telah membohongi rakyat jahat, dizolimin selama 10 tahun. Kalau semua pengadilan sudah tidak ada yang bisa mengatakan kebenaran, hanya mengadili rakyat solusinya. Ini hakim pihak kemana? Kalau pihak Jokowi habislah negara ini. Semangat Bang Rismon. Undang-undang hukum negara kita sekarang adalah undang-undang PKI yang direkayasa, dimanipulasi, di mana mungkin mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Waspada, lampu merah. Kasus ini mendunia loh. Tentang Jokowi sudah banyak diketahui oleh orang-orang jujur. Sekarang kita harus hati-hati sebab PKI gaya baru sudah banyak di NKRI. 10 tahun NKRI dikuasai PKI. Indonesia, istilah politik adalah arti dari kebohongan yang harus dihipkan. 10 tahun negara kaya raya dipimpin oleh berjasa aspal. Akhirnya rakyat miskin, orang bergelar tinggi juga ditipu karena tolol. Parah sampai undang-undang diganti sesuai keinginan mafia yang nggak punya ijazah. Hancur sudah negara ini, hukum diobrak-abrik sesuai keperluan nepotisme. Saya sebagai masyarakat memohon para hakim, takutlah Tuhanmu daripada orang yang bermain hukum, ikutilah hati nuranimu. Kini rakyat makin cerdas dan tidak ingin jatuh di lubang yang sama. Harapan yang jelas akan terjadi perbaikan stabilitas sosial politik di kedepannya. Semoga Indonesia ke depan jauh lebih baik. Amin. Semoga Allah mengadili dengan cara kuasanya. Harus ditegakkan hukum, jangan sampai marwah hukum jatuh sebab sebagai penentu keputusan ini untuk penyelenggaraan pemilu yang akan datang. Pirau itu sombong dan penipu rakyatnya. Sampai mati, nah itulah yang dicontoh Jokowi dan kroninya juga membelanya. Semoga penjabat suka berbohong mati seperti Pirau semuanya. Jangan rakyat yang ikut membela kebenaran dan keadilan di negeri Indonesia tercinta ini yang jadi korban. Amin, amin ya Allah ya Robbi alami. Allahumma. Ijazah Jokowi harus terus diusut, diadili untuk rusak bangsa. Yang pasang badan Polda dan lain-lain harus diusut, diadili, maka jangan sampai membela usut ijazah anaknya.
Orang presiden pembohong, yang banyak masalah itu adalah karena orang-orang sudah dikasih tahu suap semua. Sudah menjadi rahasia umum, hukum dan undang-undang di negeri ini akan tunduk pada uang. Ada fulus, semua mulus, apalagi di era Mulyono. Jadi jelas tuntutan Bonatua Silalai diterima dan diminta diperbaiki bekas berdampak baik kepada Roy Suryo dan bisa bebas dari tuntutan karena tidak melanggar undang-undang pidana dan undang-undang IT. Selesai ijazah Jokowi dan keluarganya biar kedepannya tidak mencalonkan lagi. Indonesia kan sudah tidak menggunakan Undang-Undang Dasar 45. Pancasila sudah tidak digunakan lagi, maka bebas untuk mengubah segalanya. Segera adili Bapak PKI Jokowi, jika perlu hukum mati karena sudah membuat rakyat sengsara dan hanya memperkaya diri sendiri. Kalau sudah begitu, Erza Jokowi sudah menjauh dari kepastian hukum. Sebaiknya reformasi ulang, pemilu ulang. Ada juga mengatakan selama hukum Indonesia pakai hukum kafir alias dan Belanda, hukum Konoha tidak bisa jurdil. Para ternak Anies udah pada step. Sayangnya hal ini menjadi perhatian seluruh partai maupun organisasi lainnya yang mengusung kaderannya untuk menjadi pejabat publik. Kira-kira apakah hakim berani memutuskan Pak Wi bersalah dan anaknya itu? Ada juga di sini teman-teman mengatakan nanti kita tuntut di akhirat. Semua yang merusak hukum, yang tidak berkeadilan, mereka yang buat, mereka yang memutuskan, mereka pula yang menghukum. Tarunan PKI telah merusak, merendahkan negara ini secara merata mulai hulu sampai hilir. Mari seluruh rakyat yang berotak, waras dan cerdas bersatu untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini dengan evolusi total, melawan mereka dengan tulus demi anak cucu kita nanti. Kalau Polri diganti, maka langsung masalah ijazah selesai. Ini jelas kepolisian yang terus menutupi kejahatan Jokowi. Pecat Usman. Yang dibilang dipecat itu kalau mulutnya memberi keputusan yang salah, berpihak pada yang salah demi uang dan jabatan. Catatan, hati-hati nuranimu. Tak layak disebut yang mulia, tapi jauh lebih layak dipanggil sang pendusta. Rakyat sangat tidak percaya kepada penegak hukum, baik jaksa, hakim, bahkan kepolisian. Sudah nyata bahwasannya PKI itu beranak dalam kubur. Sungguh berbahaya sekali, sungguh sangat miris. Yang terjadi saat ini, rezim Jokowi yang sudah menduduki dan menguasai di setiap birokrasi. Itu PKI beranak dalam kubur. Sungguh sangat mengetikkan bagi NKRI. Waspada. Karena nila setitik rusak susu sebelang 10 tahun mengacak-acak demokrasi dan negara NKRI adili Jokowi. Buat Bapak Hakim yang jujur amanah dalam menjelaskan tugas dengan adil yang seadil-adilnya, semoga mendapatkan balasan yang terbaik, selalu hidup bahagia selama dunia akhirat. Dan buat siapapun dizolimin terhadap rakyatnya, terhadap ulama, secepatnya mendapatkan berkat Allah, ya amin. Semoga rakyat Indonesia tahu keputusan, kemudian para penegak hukum segera melaksanakan keputusan MK. Calon pejabat publik 1 wajib menyerahkan fotokopi ijazah yang telah disyarahkan serta umur harus sesuai dengan persyaratan. Gara-gara makhluk yang namanya Jokowi, negara jadi heboh. Kenapa aparat dan negara kalah oleh seorang Jokowi ini benar-benar mengherankan. Nah, dari coba cuplikan video tersebut teman-teman, banyak masyarakat yang berkomentar negatif, yang tidak berterima atas keputusan hakim karena jelas-jelas itu ijazah Bapak Jokowi itu ya kita sudah tahu sendiri kalau memang itu palsu sesuai dengan bukti-bukti yang telah diperlihatkan. Nah, dari situ teman-teman, itulah yang kita dengarkan bersama komentar atau tanggapan netizen. Sekian dari saya, salam NKRI harga mati.